Apakah kamu berani percaya? Di Pakistan, traktor diubah menjadi truk. Truk diubah menjadi tronton. Truk di depan kami kelebihan muatan yang parah. Akibatnya, sumbu roda belakang yang lebih tebal dari paha patah menjadi dua bagian. Daya benturan kuat bahkan mematahkan poros rem. Namun demikian, pemilik truk tidak berencana mengganti suku cadang baru, melainkan memilih untuk diperbaiki. Namun dihadapkan pada kerusakan sumbu yang begitu parah, menyambungnya dengan lem pasti tidak akan bertahan. Penyambungan langsung dengan pengelasan juga tidak cukup kuat. Oleh karena itu, para mekanik berencana membongkar semua, dan mengirimkannya ke bengkel untuk diperbaiki dengan presisi. Proses pembongkaran sebenarnya tidak terlalu rumit, terutama bagian ban, rem cakram, dan master rem. Lengan rem dan pompa rem juga ikut dibongkar. Namun, tantangannya adalah mereka tidak memiliki alat tiup. Mereka hanya bisa membongkar dengan tangan secara manual. Setelah baut minimum berhasil dilepaskan, proses pembongkaran selesai dengan sempurna. Langsung setelah itu, mekanik mengendorkan katup pelepas angin dongkrakten, mengeluarkan gandar belakang secara perlahan. Kemudian, para tukang bersama-sama menaruh gandar belakang ke bak sepeda motor, dan mengantarnya kembali ke toko. Setelah perjalanan panjang sejauh 12.000 meter, mereka sampai di bengkel reparasi yang paling terkenal di daerah tersebut. Kalau saya tidak bilang, kamu pasti tidak tahu. Pemilik toko ini, dia adalah paman berkacamata dengan julukan tukang bubut tingkat 8. Dia hanya mengenakan biaya Rp2.000 setiap kali melakukan perbaikan. Juga memberikan garansi seumur hidup. Saat tukang memasang gandar belakang kedudukan, mereka pertama-tama menggunakan diesel, membersihkan kepala poros yang tidak rusak. Hal ini dapat menjamin ketepatan pengukuran selanjutnya. Untuk memastikan kepala poros yang diperbaiki sama dengan yang asli, tukang harus menyusun kembali kepala poros dan membuat tanda. Setelah semua proses selesai, langkah selanjutnya adalah proses penyelesaian halus. Untuk memastikan setelah dilas tetap sejajar dan seaksar, mereka juga perlu menggunakan mesin bubut untuk proses pengolahan. Pekerjaan berpresisi tinggi ini biasanya tidak bisa dilakukan oleh tukang. Jadi Om Kacamata sendiri yang mengambil alih. Karena dia telah memperbaiki lebih banyak mobil daripada garam yang pernah saya makan. Dilihat Om Kacamata pertama-tama menyiapkan untuk memotong kerucut pada ujung poros. Proses ini terlihat sederhana. Sebenarnya tidak sulit. Seiring berjalannya waktu, sebuah kerucut yang sempurna mulai terbentuk. Langsung setelah itu, Om Kacamata mengganti dengan pahat ulir, siap mengebor lubang di tengah permukaan. Rencananya adalah, selanjutnya, akan menyambungkan kedua ujungnya menggunakan batang besi. Ini tidak hanya meningkatkan kekuatan sambungan, tetapi juga memastikan mudah menemukan pusat saat menyambung. Namun ini membutuhkan perhitungan dan pengukuran yang sangat akurat. Maka selanjutnya, dia perlu mengukur besarnya batang besi dengan mikrometer, lalu membandingkan dengan jangka sorong. Setelah mendapatkan data yang akurat, dia mengganti dengan pahat internal, kembali memproses lubang, hingga mencapai ukuran yang diinginkan. Setelah pengeboran lubang selesai, langsung dapat dirakit dengan batang besi. Agar lebih mudah memasang batang besi, pertama-tama, tukang pertama melumuri dengan sedikit minyak mesin untuk pelumasan. Lalu, dengan palu kecil No. 40, batang besi perlahan dipukulkan kembali ke posisi semula. Selanjutnya adalah pengolahan bagian belakang jembatan. Untuk mencegah getaran berlebih selama proses pengolahan, tukang pertama memperbaiki bagian belakang dengan pemegang tengah, dan memeriksa dengan mikrometer, memastikan benda kerja sejajar. Setelah dipastikan tanpa kesalahan, lalu, dilakukan pengeboran dengan cara yang sama. Setelah bagian lubang selesai diproses, selanjutnya, bagian kepala poros bisa dirakit kembali. Saat merakit, tukang perlu mengikuti penanda sebelumnya, dan mengaitkan bagian kepala poros, dan mengukur dengan teliti, memastikan dimensi tetap setelah pengelasan. Setelah pemeriksaan tanpa kesalahan, proses pengelasan dimulai. Untuk sambungan las yang besar seperti itu, teknik pengelasan sangat penting. Apakah menggunakan teknik pengelasan bertahap untuk operasi yang akurat? Setelah lasannya menjadi rata dan halus, setelah lasannya menjadi rata dan halus,
Pada titik ini, jembatan belakang dan kepala poros terhubung erat bersama. Ini bukan hanya tentang penggabungan kekuatan fisik, tetapi juga merupakan perwujudan estetika kerajinan. Selanjutnya adalah menangani poros rem yang putus. Sama-sama akan dikencangkan ke cakram mesin bubut terlebih dahulu. Kemudian dilakukan penyesuaian posisi. Setelah posisi sudah benar, pemangkas melepas pahatan dengan hati-hati, sehingga lebih mudah menemukan pusatnya saat disambung nanti. Dan operasi yang sama dilakukan di ujung lainnya. Setelah dilakukan oleh tukang selama setengah jam, pemulihan poros rem selesai. Sampai pada saat ini, pekerjaan perbaikan truk kelebihan muatan ini sempurna diakhiri. Selanjutnya, tukang harus membawa bagian yang telah diperbaiki kembali ke lokasi kecelakaan untuk dipasang. Dengan pemasangan roda terakhir, akhirnya truk ini dapat kembali melaju di jalan Pakistan, melanjutkan perjalanannya. Terus. So kayaknya, Pak. Apa ora iki? So kayaknya.